8 dan ayat yang ke-9. Ayat 8 dan ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Amin. Saudara, kali yang kedua, kalau saudara melihat dalam pasal yang ke-26 ini, Daud punya kesempatan. Saudara, Daud punya kesempatan untuk menghabisi musuhnya, untuk menghabisi orang yang selama ini jadi sumber masalah dalam hidupnya Daud, yaitu Saul. Kesempatan yang kedua ini datang. Kesempatan yang pertama Daud tidak ambil. Tetapi kesempatan yang kedua juga Daud juga tidak ambil. Kenapa, saudara? Ternyata saya melihat Daud punya 2 prinsip ini. Daud punya hal yang jadi pertimbangan. Kalau bicara keinginan ada, saudara, ya ada. Tetapi Daud punya 2 prinsip ini, Bapak Ibu Saudara. Daud punya 2 pertimbangan ini, dan ini benar, ya. Pertimbangannya Daud ini benar, saudara. Ini yang mencegah Daud untuk tidak melakukan pembunuhan kepada Saul. Saya berpikir, kalau sampai pada waktu itu Daud mengambil kesempatan itu, maka ceritanya jadi berbeda. Saudara, dalam hidup ini, dalam hidup saya dan saudara, mungkin kita akan dipertemukan dengan kesempatan-kesempatan seperti yang Daud alami. Ya, kesempatan untuk membalas, kesempatan untuk menghancurkan, kesempatan untuk, ya, seperti itu, saudara, ya, membalas orang yang sudah buat jahat sama kita, kesempatan untuk hancurkan orang yang selama ini ganggu kita, kesempatan. Kadang kita akan diperhadapkan, kita akan dipertemukan, saudaraku, dengan kesempatan itu. Kita punya kesempatan, saudara. Kita nggak bisa balas orang. Kenapa? Karena sebetulnya nggak ada kesempatan. Saat itu kesempatannya sangat terbuka sekali. Abisai bilang sama Daud, hanya 1 kali tombak, tuanku Daud. Hanya 1 kali aku tancap, nggak usah 2 kali. Mati. Pada waktu itu Saul lagi tertidur, semua pengawalnya juga saudaraku sedang tertidur. Memang karena firman Tuhan katakan, karena Tuhan yang sedang membuat mereka tertidur pulas. Kesempatan ini dikasih sama Tuhan ternyata. Untuk apa? Untuk Daud menghabisi atau membalas dendam, membalas rasa sakit hati, untuk mengakhiri penderitaan. Saya takut, saudara, kalau saya dapat kesempatan, mungkin saya ambil. Tapi kemudian cerita hidup saya selanjutnya bisa jauh berbeda dengan rencana Tuhan. Dalam hidup ini ada yang orang-orang yang kita anggap sebagai lawan, penghalang, orang-orang yang jadi masalah buat kita dalam hidup kita, ya. Orang-orang yang kita katakan jadi pengganjal. Dan saya takut suatu saat Tuhan kasih kesempatan sama kita, sepertinya, ya, sepertinya. Karena ini buat saya, ini sebuah ujian buat Daud. Tuhan mau lihat lagi prinsip hidupnya Daud seperti apa.
Tuhan mau lihat lagi karakter aslinya Daud seperti apa. Dan saya takut, saudara, bahwa kesempatan yang seperti ini datang kepada saya, datang kepada saudara. Sekali lagi, kalau itu datang, bisa jadi kita ambil kesempatan. Tapi cerita hidup kita selanjutnya jadi berbeda. Saya melihat, saya membayangkan kalau saat itu Daud ambil kesempatan itu, cerita perjalanan hidup Daud jadi berbeda. Ada hal-hal yang melenceng yang Daud sudah lakukan, sehingga rencana Tuhan juga nggak pas dalam hidupnya. Rencana Tuhan nggak lagi jadi sempurna dalam hidup. Kenapa? Karena Daud melenceng dari jalur kehendaknya Tuhan. Kalau saya dan saudara juga mengambil kesempatan itu, saya percaya jadi tidak sempurna rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi melenceng juga rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Karena sekali lagi saya katakan, saya harus sampaikan bahwa ini sebuah ujian buat Daud. Daud bisa ambil, Daud tidak boleh, Daud tidak ambil. Dan Daud memutuskan untuk tidak mengambil kesempatan. Dan itu yang saya katakan sudah di awal, bahwa kenapa Daud tidak mengambil kesempatan itu. Ada dua prinsip, ada dua pertimbangannya Daud. Yang pertama, saudara, ayat yang ke-11, sama-sama kita baca ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, saudara. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita. Ini prinsip yang pertama yang Daud pegang. Daud tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ketika pun sebetulnya dalam kenyataan Saul itu sudah kehilangan pengurapan sudah lama. Ada ayat mengatakan roh Tuhan meninggalkan Saul. Artinya saat itu sebetulnya saudaraku, Saul sudah nggak ada pengurapan Tuhan. Pengurapan Tuhan sama Saul itu sudah tidak ada sama sekali. Tetapi Daud, ini yang jadi pertimbangannya Daud. Kalau sampai Saul masih diurapi, waduh, bahaya buat kita. Kadangkala orang yang diurapi, kita tahu orang itu masih diurapi dan kuat pengurapan Tuhan buat mereka, kita ganggu juga loh saudara. Kita lihat pengurapannya, pemakaian Tuhannya dahsyat, ada penyertaan Tuhan, ada pemakaian Tuhan, tapi kita ganggu juga, kita usik juga, kita aniaya juga, kita bikin susah juga. Daud gak mau, kenapa? Bahaya. Ada pengurapan Tuhan, bahaya. Bahaya buat siapa? Bahaya buat Daud. Daud tidak mau gegabah, bahaya. Kenapa? Itu akan mencelakakan Daud kalau sampai dia menjamah, mengganggu orang yang diurapi itu. Bahaya. Ini firman buat saya dan saudara. Saya juga nggak boleh ganggu orang yang diurapi itu. Orang yang diurapi Tuhan itu bukan bicara hamba-hamba Tuhan, tapi juga ada anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada dalam pengurapan Tuhan. Gak boleh diganggu dengan segala macam alasannya saya. Sama seperti Daud katakan, dia punya prinsip, gak boleh ganggu, bahaya, danger. Ya, itu akan menjadi celaka buat Daud sendiri. Itu akan mendatangkan musibah yang berkepanjangan dalam hidup Daud. Makanya Daud memutuskan jangan. Ketika Abisai bilang, lemparin tombak nih,
tuanku Raja, tuanku Daud. Daud bilang jangan. Kenapa? Itu yang Daud khawatirkan. Dia menjamah orang yang diurapi Tuhan. Celaka buat dia. Saudara, sebetulnya ini saudara yang jadi prinsipnya Daud. Saya cuma bilang begini, kalau pengurapan itu sudah nggak ada, nggak usah diganggu, dia akan hancur sendiri. Gitu. Daud juga punya prinsip seperti itu, saudara. Ya, kalau Saul ada pengurapan Tuhan, jangan diganggu. Nanti kalaupun sampai dia memang sudah tidak ada pengurapan Tuhan dalam hidupnya, dia akan hancur sendiri. Dan betul, Saul hancur sendiri. Artinya begini, Daud tidak dikotori tangannya dengan darahnya Saul. Bersih, tangannya Daud ini bersih. Kenapa? Karena Saul mati karena orang-orang Filistin. Diserang. Bahkan Saul bukan mati karena orang Filistin, tapi Saul mati karena keputusannya sendiri, dia bunuh diri. Kalau orang sudah tidak ada pengurapan Tuhan, hancur sendiri. Ini juga peringatan buat kita. Kalau Tuhan tidak ada pengurapan lagi dalam hidup kita, Tuhan tidak mengurapi kita lagi, hati-hati. Nggak usah orang ganggu, kita hancur sendiri. Kalau saya sudah tidak ada pengurapan Tuhan, nggak usah orang ganggu saya, nggak usah orang celakain saya, nggak usah orang jamah saya akan hancur. Ini prinsip, saudara, ini prinsip umum, ini berlaku untuk semua orang. Makanya pesan firman Tuhan pagi ini, jaga urapan Tuhan dalam hidup kita. Ada amin, saudara? Jaga, pelihara urapan Tuhan dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan tetap hidup benar, takut Tuhan, jaga hati. Kenapa? Karena Saul tidak jaga hati. Saul juga tidak pernah bangun. Kita banyak membahas tentang Daud, tetapi kita juga bagus membahas tentang Saul. Kenapa? Ada hal-hal yang banyak hal yang tidak ada dalam hidup Saul. Dia tidak jaga hatinya. Sehingga ketika ada kotoran masuk, dia buka terus, dia izinkan semua yang kotor-kotor masuk dalam hatinya, dalam pikirannya. Dia nggak pernah melawan itu, dia nggak pernah berusaha membuang itu kekotoran yang masuk. Saudara, saya cuma mau bilang begini, jendela hidup kita ini adalah ini, pintu jendela ini, mata, telinga, itu jendela, pintu. Yang dimana ini bisa mendatangkan sesuatu yang baik, tapi ini juga bisa mendatangkan sesuatu yang buruk, yang kotor-kotor dalam hidup kita. Kita dengar sesuatu, akhirnya hati kita kotor, pikiran kita kotor. Mata kita melihat sesuatu, saudaraku, yang mengecewakan, yang menyakiti hati saudaraku, jadi kotor, jadi jahat, jadi pahit hati kita. Ini mata sama telinga. Kayaknya yang lain nggak ada. Saul nggak pernah jaga hatinya. Saya cuma bilang begini, saudara, kita nggak bisa, saudaraku, walau bagaimanapun hal-hal yang kotor itu akan masuk dalam hidup kita, lewat telinga kita, lewat mata kita. Tapi biarlah kita terus berusaha dengan kekuatan Tuhan tentunya untuk terus membuang hal-hal yang kotor itu dari hidup kita. Ada amin, saudara. Kita juga belajar menutup, menjaga nih, saudara, menjaga. Jangan semua kita lihat, jangan semua kita mau dengar. Itu orang kepo tuh kayak gitu, saudara. Sampai akhirnya hati kita udah gak tahan, kotor hati kita, rusak hati kita. Ini berlaku buat kita, saudara. Saya juga. Kalau tidak kita jaga, maka yang kotor-kotor itu masuk. Saul juga nggak pernah serius sama Tuhan, nggak pernah serius. Nggak ada dia bangun mesbah, nggak ada.
Dia bangun mezbah cuma karena apa? Cuma karena pada waktu ada dia mau perang sama siapa? Sama Filistin. Dia mau maju perang. Itu pun sebetulnya nggak boleh. Tapi hubungan pribadi sama Tuhan, mezbah secara pribadi dia nggak pernah bangun. Itu Saul. Nggak ada kebutuhannya sama Tuhan. Aduh, saya khawatir sudah ada terlalu banyak anak-anak Tuhan yang kayak nggak ngerasa butuh sama Tuhan. Kayak kalau nggak doa, nyantai-nyantai aja. Kalau nggak ketemu Tuhan tiap hari, kayaknya nggak ada bedanya. Kayaknya kalau nggak ketemu Tuhan, ya biasa-biasa aja. 1 minggu nggak ketemu Tuhan juga biasa-biasa aja. 1 bulan nggak ketemu Tuhan, nggak pernah datang sama menghampiri Tuhan juga biasa-biasa. Nyantai-nyantai aja kali. Nanti ujungnya, kita lihat seperti Saul. Sepertinya kalau kita bandingkan Saul sama Daud pada waktu itu, Saul lebih beruntung, Saul lebih hebat. Ketika pun Saul nggak jaga hati, ketika Saul juga nggak pernah bangun hubungan sama Tuhan, tapi kayaknya nggak ada bedanya. Bahkan orang yang membangun hubungan sama Tuhan, orang yang jaga hati kayak Daud, aduh, sengsara hidupnya, menderita hidupnya, betul kan? Tapi nanti akan terbukti, saudara. Nanti di waktu tertentu akan terbukti orang-orang yang mencari Tuhan itu pasti dimenangkan sama Tuhan. Ada amin, saudara? Pasti diistimewakan sama Tuhan, pasti dibela sama Tuhan, bisa-bisa. Itu aja, saudara. Hari ini kita sedang ada di tengah-tengah situasi keadaan di mana semuanya tergoncang. Alkitab berkata, hanya di dalam Tuhan tidak ada goncangan itu, tidak tergoncangkan. Ada amin, saudara. Tempat yang tidak tergoncangkan itu hanya ada dalam Tuhan. Saudara mau berdiri di mana sekarang? Saudara mau taruh hidupmu di mana, saudara? Di tempat yang tidak tergoncangkan, hanya Tuhan. Tapi nggak bisa cuma sebuah pernyataan gitu, saya hidup dalam Tuhan. Enggak, tapi sebuah praktek nyata. Seperti saya lihat Bapak Ibu Saudara, kan orang-orang yang mengikuti streaming, ya saudara. Walaupun dari tempat yang jauh, dari lewat online, tapi mereka punya kerinduan. Ketika ada banyak orang yang dan saya cuma mau bilang begini juga, saudaraku. Saudara juga harus, karena saudara ada dalam pengembalaan tempat ini, maka saudara juga dianjurkan, disarankan, bahkan diwajibkan untuk mendengar firman yang disampaikan lewat gembala yang Tuhan percayakan di tempat ini. Hari-hari ini saudara bisa buka online, saudara bisa dengar pendeta-pendeta hebat, nggak apa-apa, bagus. Tapi maaf, saudaraku, saya ditempatkan, dipercayakan sama Tuhan jadi gembala jemaat di tempat ini. Dan Tuhan kasih pesan sama jemaat, sama domba-domba ya lewat gembala. Kayak seperti saudara dalam satu rumah tangga, ya saudara, pesan itu datangnya lewat orang tua. Nasihat itu datangnya dari orang tua, dari papa mama. Heran, aneh kalau apa? Kalau saudara lebih dengar nasihat tetangga daripada orang tua, Bapak Ibu Saudara. Ini Bapak Ibu Saudara. Yang kedua yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara, prinsip yang Daud pegang. Ayat 24, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca ayat 24. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Nah, ini prinsip ini, saudaraku, juga yang harus ada sama kita. Kalau prinsip ini ada sama kita, kita akan bersikap hati-hati. Kita nggak akan sembrono, kita nggak akan liar, ya.
kita nggak akan jadi lancang hidup kita, enggak. Kita nggak akan lancang, kita nggak akan sembrono dalam menjalani hidup ini. Kita nggak akan pakar dewek dalam menjalani hidup ini, enggak. Kenapa? Karena ini yang Daud pegang. Hidup ini adalah tabur tuai. Ada amin, saudaraku. Ya, Daud bilang, dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dia berkata nyawanya Saul itu berharga buat Daud, dan seperti itulah Tuhan akan buat kepadaku, nyawaku juga akan berharga di mata Tuhan. Itu yang namanya tabur tuai, hukum tabur tuai. Makanya saya katakan, kalau orang punya hukum ini, orang pegang prinsip hukum tabur tuai ini, maka orang gak akan lancang dalam menjalani hidup, gak akan sembrono, ngomongin orang seenaknya, bikin susah orang seenaknya, ngefitnah orang seenaknya, nyakitin orang seenaknya. Kenapa? Ya karena hidup ini tabur tuai. Apa yang kita tabur, nanti satu saat cepat atau lambat, dia bisa datangnya bulan depan, tapi dia bisa datangnya juga 6 bulan ke depan, dia juga bisa datangnya nanti 1 tahun ke depan, dia juga bisa datangnya nanti 3 tahun ke depan. Saya suka bertanya, saudara. Ya, saya suka mengevaluasi diri. Kalau saya lagi ngadepin sesuatu yang gak baik, ya, sesuatu yang susah buat saya cuma tanya, apakah ini karena hasil dari taburan saya yang jelek? Amin, Tuhan izinkan ini berlaku buat saya. Karena memang hidup seperti itu, saudara. Hidup seperti itu. Makanya hati-hati waktu engkau mau menabur ini, perhatikan benihmu nih apa? Perhatikan, lihat dulu, jangan sembarangan, jangan nanti tiba-tiba kita baru sadar waktu dia sudah jatuh, kita nyesel, tapi sudah jatuh. Perhatiin dulu omongan kita nih, baik enggak, bermanfaat enggak, bagus enggak, tindakan kita perhatiin dulu, perhatiin benihnya kayak apa. Apa yang kita mau jatuhkan di tanah hidup ini, saudara? Apa yang kita mau sebar? Ini berlaku buat saya juga. Kita semua kok, ini firman ini, hukum firman ini berlaku buat siapa saja. Jangan kemudian kita bilang begini, saudara, kita menutup itu semua dengan kata, Tuhan lagi uji saya, Tuhan lagi uji saya. Puji Tuhan, Tuhan lagi memuji saja. Ternyata bukan. Ternyata Tuhan bukan lagi menguji kita. Sebetulnya yang saya sedang alami apa? Hasil dari taburan yang buruk. Saya nggak komitmen, saya ngelawan sama pemimpin saya, dan pada akhirnya itu juga berlaku kepada saya. Saya bikin susah orang, akhirnya orang bikin susah sama saya. Dan hukum tabur tuai itu mengerikan, saudara. Tahukah saudara, hukum tabur tuai bukan 1:1? Ya. Hukum tabur tuai itu sudah tahu. 30 lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Ngeri ya, saudara. Ngeri kalau apa? Kalau benih yang kita tabur itu benih yang jelek, tapi kita akan bersuka cita, saudara. Kalau apa? Kalau kita pastikan benih yang kita tabur itu benih yang baik. Ada amin, saudara. Artinya begini, 30, 60, 100 kali lipatlah yang kita akan tuai di kemudian hari. Waduh. Makanya hidup ini harus banyak mengevaluasi. Itu yang saya rasakan. Hidup ini harus banyak, harus sering mengevaluasi. Maaf nih, saudara, ya. Kadang kalau kita semakin tua, kita semakin nggak mau evaluasi diri. Saya ditambah tua nih, saudara, tambah kayaknya ngerasanya benar dewek, betul, saudara. Saya jujur ya, saudara. Ya. Tambah tua nih, saudara. Dulu saya banyak gampang gitu,
gampang ngerasa bersalah, gampang bertanya-tanya, benar nggak sih ya, salah nggak ya saya itu. Tapi tambah tua, saudaraku, saya harus paksakan diri saya untuk saya diam dan saya bertanya sama Tuhan, Tuhan seperti apa sih saya? Karena tambah tua, saudaraku, tambah tua, kita tuh tambah ngerak gitu, saudara. Ya beda kali ya saudara sama saya ya. Saudara sih tambah banyak bertobatnya ya saudara ya. Puji Tuhan. Muka-muka saudara sih muka-muka gampang dirubah ya saudara. Banyak itu tuh banyak nangis, menyesal ya. Puji Tuhan sih saudara ya. Tapi saya itu saudara, kalau saya amati gitu ya saudara, tambah kayak ngerasa benar ya. Apa benar. Karena ngerasa lebih tua, ya kan? Pertama. Yang kedua, lebih matang, dengan alasan lebih matang, lebih banyak pengalaman, lebih matang dalam cara berpikir, lebih matang dalam bertindak. Enggak juga. Semakin kita punya umur, semakin mesti hati-hati saudara. Ya. Tambah kita punya umur itu sudah tambah dekat sama sorga sebenarnya, tambah dekat sama, bukan dekat sama sorga, dekat sama Sasono Mulyo ya. Sebetulnya. Jadi harusnya kita tambah hati-hati saudara ya, jangan jadi dablek. Maaf nih saudara, ini juga buat saya, jangan sampai saya dablek. Kayaknya merasa benar baik. Kenapa? Karena saya tua, saya tuh udah pengalaman itu banyak. Nggak bisa. Banyak hal yang dimana kita mesti duduk lagi, Tuhan ampuni saya. Kita mau introspeksi diri kita lagi. Kita mau evaluasi lagi hidup kita. Apa sih sebetulnya, bagaimana sih saya sebetulnya. Karena seringkali ketuaan kita, ya sudah umur kita, usia kita pakai itu jadi sebuah alasan kematangan. Ya, karena memang orang-orang yang itu kan matang, berpikirnya nggak buru-buru ya saudara, berpikirnya nggak buru-buru, mikirnya lebih lama gitu, walaupun kadang-kadang kelamaan ya saudara. Tapi tetap saudaraku, kita minta hikmat Tuhan ya saudara, kita minta hikmat Tuhan menuntun langkah-langkah kita, menuntun setiap keputusan-keputusan kita, menuntun setiap perkataan-perkataan, tindakan-tindakan. Dan kita tetap harus membuka diri untuk mudah Tuhan mengevaluasi, mudah Tuhan mengingatkan kita atas semua mungkin kekeliruan, mungkin kesalahan, mungkin kealpaan kita. Orang tua tuh saudara jadi pengennya semua ditolerir gitu. Karena gini, kalau orang tua salah nih saya, ya namanya juga udah tua, ya kan saudara? Ya kan? Bisa ada yang tua, wis aja kayak ngomong, ya, wis ngerti baik, melas dari orang tua. Orang tua tuh pengennya selalu semakin dimengerti, gitu saudara. Ya, wis aja kayak kayak cocok, karena kayak orang tua, mamaku, papaku tua, ya salah ya wis. Itu kadang-kadang kita tuh kayak gitu, minta ditolerirnya, minta dimengertinya tuh gede banget. Tolong kita ya saudara, ya perjalanan kita nggak gampang, masih panjang, dan ini yang saya takut, ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan hadirkan dalam hidup. Ada kesempatan-kesempatan di mana seperti Daud tinggal tancap. Daud keambil ini. Kenapa? Itu yang saya sampaikan, yang firman Tuhan ingatkan sama kita. Daud tidak mau mengganggu, menjamah orang yang diurap itu. Ya. Saya tidak lagi bilang saudara sama saya atau sama bagaimana, tidak. Setiap kita, karena masing-masing kita ini ada pengurapan Tuhan, hati-hati. Ya.
kedua, saudaraku, bahwa Daud memahami, menyadari betul-betul, memegang prinsip ini, bahwa hidup ini adalah sebuah tabur tuai. Makanya Daud bilang, seperti nyawamu berharga di mataku, biarlah kiranya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan terjadi seperti itu. Nyawa Daud berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena nyawa musuhnya itu berharga buat Daud. Sampai Tuhan jaga. Ketika Absalom hampir menghabisi Daud, Tuhan bela Daud. Nggak ada pedang yang bisa menempel sama Daud. Daud mati karena usia yang tua, mati dalam kebahagiaan. Ya saudara, tolong kita semua, Bapak Ibu Saudara, sehingga prinsip ini yang kita pegang dalam hidup, sehingga hari-hari ke depan rancangan Tuhan yang sempurna, ya, rancangan Tuhan hari depan yang penuh dengan harapan itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Mari kita menyembah Tuhan.